Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat ikhwana fillah, berikut penayangan langsung di layar video ini akan kami bacakan sebuah profil singkat tentang program ataupun profil Pondok Pesantren Yasrun Nahdlatul Wathon Teguh. Anda saksikan di video ini beberapa cuplikan atau kondisi yang terlihat di dalam video ini, yaitu lingkungan Pondok Pesantren Yasrun Nahdlatul Wathon Teguh. Yayasan Pondok Pesantren Yasrun Nahdlatul Wathon Teguh berdiri pada tanggal 19 Januari 2018. Saat itu pendirinya baru pulang dari Madrasah Saulatiyah yang memiliki nama Tuan Guru Haji Saiful Bahrudin Nasir Kiha As-Saulati. Adalah seorang putra yang ketiga dari pasangan Al-Ustadz Haji Bahrudin Nasir Kiha bersama Umindah Hajjah Rusmini. Di tahun 2018 beliau pulang dari kota suci Mekah Al-Mukarramah setelah meluluskan stadinya di madrasah yang ternama, yaitu di Madrasah As-Saulatiyah Mekah Al-Mukarramah. Saat itu setelah pulang ke kampung halaman, beliau mendirikan pondok pesantren yang diberikan nama langsung dari kota suci Mekah Al-Mukarramah, yang diberikan nama Yayasan Saiful Bahrudin Nasir NW Teguh, yang disingkat dengan Yasrun. Yasrun kepanjangannya Yayasan Saiful Bahrudin Nasir. Nah, kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku yang berbahagia, beginilah situasi kondisi Pondok Pesantren Yasrun Nahdlatul Wathon Teguh yang baru berusia masih muda, berusia jalan 5 tahun sampai saat ini, namun kondisi pembangunannya yang begitu cepat dan pesat sehingga sampai saat ini dikenal di beberapa kalangan, mulai dari instansi pemerintah dan pada khususnya di lingkungan para jamaah warga-wargi di bawah binaan Majelis Taklim. Beliau pendirinya di beberapa tempat. Nah, setelah tahun 2018 ada 3 lokal yang berdiri sebagai lokasi tempat putra-putri siswa-siswi belajar dengan membuka lembaga formal yang diberikan nama SMK IT Yasrun Nahdlatul Wathon Teguh. Lembaga ini dibangun dalam tahap pertama langsung dengan 3 lokal. Pada saat itu begitu antusias masyarakat warga-wargi ikut bergotong royong, dan pembangunan yang 3 lokal ini sebagai tempat belajar mengajar daripada siswa-siswi SMK IT Yasrun adalah murni daripada kekompakan atau swadaya masyarakat warga-wargi yang ada di Desa Teguh. Nah, beginilah kondisi tempat belajar para putra-putri kita. Terlihat di video ini juga dengan halaman yang begitu indah, dengan halaman yang begitu asri dan asli, sehingga di lingkungan pondok pesantren ini juga bisa Anda lihat sesungguhnya dia berada di tengah persawahan, sehingga diberikan pondok pesantren ini dengan singkatan Pondok Pesantren Mewah atau Mepet Sawah. Rekan-rekanku semua, di layar video ini juga kelihatan nampak, yaitu alaman utama setelah Anda masuk di pintu gerbang utama Pondok Pesantren Yasrun Nahdlatul Wathon Teguh. Setelah membangun 3 lokal, maka pendirinya langsung mengajak masyarakat warga-wargi untuk merencanakan sebuah tugu besar atau pintu gerbang besar sebagai cara untuk mempermudah dan memperkenalkan pondok pesantren ini bagi warga-wargi kita
yang pada khususnya di NTB dan pada umumnya di Indonesia. Demikian juga di layar video ini kelihatan di pintu gerbang tertulis Yayasan Saiful Baharudin Nasir Teko, kemudian juga disingkat menjadi Pompes Yasron NW, dan merupakan yayasan yang berdiri langsung dengan izin Menkumham di bawah asuhan Akta Notaris Muhammad Ali SH. Demikian juga kita bisa melihat saudara-saudariku, di pondok pesantren ini sangat cukup jelas, begitu dekat dengan jalan raya, mudah sekali dan gampang untuk dilihat, untuk diperkenalkan dan untuk dicari lokasi ini, karena lokasi pondok pesantren ini terletak di lokasi Jalan Raya Apitai Korleko kilometer 3, yaitu di Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya. Perlu kita ketahui juga, pondok pesantren Yasron NW Teko ini juga merupakan perbatasan antara Pringgabaya dengan Labuhan Haji. Pondok pesantren Yasron Nahdlatul Wathon Teko adalah merupakan batasan akhir daripada Desa Teko, sehingga di sebelah selatannya dekat sekali dengan Desa Tirtanadi yang berkecamatan di Labuan Haji. Di video ini nampak juga lahan kosong. Ini merupakan lahan yang baru kita buka, yang baru saja kita perluas sebagai lahan tambahan lokal belajar, yang mana lahan ini adalah merupakan persiapan untuk kelanjutan pembangunan yang ada di lingkungan pondok pesantren Yasron Nahdlatul Wathon Teko. Lahan ini kemarin dibuka di awal 2023, yang dikerjakan secara bersama dengan bergontong royong bersama pengurus dan para siswa-siswi atau santri dan santriwati yang tinggal di pondok pesantren Yasron Nahdlatul Wathon Teko. Pondok pesantren Yasron Nahdlatul Wathon membuka beberapa lembaga, di antaranya ada yang formal dan ada yang non formal. Di SMK IT Yasron Nahdlatul Wathon membuka kejuruan ternak unggas, karena di lingkungan pondok pesantren ini adalah hampir warga-warginya memiliki pekerjaan unggas atau ternak. Demikian juga digabungkan dengan jurusan pertanian, karena di lembaga pondok pesantren Yasron Nahdlatul Wathon di khususnya yaitu SMK IT mengajak kepada para santri untuk bercocok tanam dan peternakan unggas. Demikian juga kita bisa melihat melalui video ini, warga-wargi saudara-saudariku bisa menyaksikan begitu indah nan asri dan alami yang dirimpun dengan kehijauan rumputnya, kembangnya ataupun bunga-bunga yang ditanam oleh para siswa-siswi kita yang ada di halaman pondok pesantren, khususnya di halaman depan belajar mengajar mereka. Pondok pesantren Yasron Nahdlatul Wathon sampai saat ini memiliki ciri khas yang utama, yaitu cat hijau yang menunjukkan untuk menjadi para penghuni yang tinggal di sini agar masuk surga kelaknya, seperti taman-taman yang hijau kelaknya di akhirat. Demikian Anda saksikan ada bangunan MCK atau sanitasi pondok pesantren, yang mana tahun 2021 adalah merupakan program utama dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pondok pesantren Yasron Nahdlatul Wathon Teko untuk membantu daripada sarana prasarana para siswa-siswi kita melalui Kementerian PUPR pada tahun 2021. Demikian kita juga bisa melihat pondok pesantren Yasron Nahdlatul Wathon menyediakan tempat belajar non formal. Nampak kelihatan ada aula sebagai tempat para santri-santriwati mengikuti program ekstrakurikuler, mengikuti kajian-kajian kitab kuning,
dan juga ada program pencak silat, pramuka, dan mengikuti juga beberapa kegiatan seperti latihan hadrah atau menyanyikan lagu-lagu yang bernuansa Islam. Demikian juga di depan Anda ini warga-wargi saudara-saudariku, kelihatan tempat asrama tinggalnya para santri atau santriwati yang ada dipertontonkan di video ini, dan tertulis juga di sana sebelum mereka mulai makan diwajibkan para santri dan santriwati untuk berdoa secara bersama. Demikian di depan kita ini kelihatan nampak aula besar sebagai wadah atau alat prasarana para santri dan santriwati belajar di sini untuk menghafal Al-Quran, kajian kitab kuning, dan mengikuti program-program ekstrakurikuler seperti English Camp dan bahasa Arab lainnya. Demikian para saudara-saudariku, kami dari pengurus Pondok Pesantren Yasrun Nahdlatul Wathon atau panitia PPDB sudah menerima calon siswa-siswi baru di tahun 2023. Demikian, jika Anda terhibur dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe serta jangan lupa like and